Salam. Selamat berjumpa kembali saudara kekasih di dalam Kristus. Sebentar kita akan dengarkan renungan harian firman Allah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus buat hari ini, hari-hari yang telah kami lalui dan hari yang akan datang Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami dari kasih-Mu. Demikian juga Engkau senantiasa memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan dengarkan berkat firman-Mu. Ajari kami Tuhan, urapi pendengaran kami, agar firman Allah tertanam di dalam loh hati kami. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, biar Engkau pakai seturut kehendak Allah. Urapan Allah hamba terima dengan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita masih berada di dalam suasana yang membutuhkan keberadaan kekuatan kita sebagai orang-orang percaya di hadapan Allah. Saat ini kita akan coba menggali kebenaran Allah di dalam firman-Nya, sebab Allah itu adalah firman, dan kita akan bisa mengenal Dia oleh firman Allah yang sudah dituliskan di dalam kitab dan wahyu yang disampaikan kepada hamba-hambanya yang diurapi. Saat ini topik kita adalah berbicara tentang janji Allah. Janji Allah itu diberikan kepada umat manusia, dan janji Allah itu datang kepada saudara dan saya. Satu hal yang harus kita ketahui, dua orang bertemu ketika mereka mau meninggalkan sesuatu yang harus mereka akan terima atau yang diberikan pada masa yang akan datang. Itu dinyatakan dalam suatu kesepakatan. Kesepakatan itu adalah janji. Allah sudah memberikan kesepakatan itu kepada saudara dan saya, dan itu adalah janji Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan coba buka firman Allah yang tertulis di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Firman Allah berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Janji adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Dan janji ini datang dari Allah. Dan janji ini adalah harapan bagi kita umat manusia. Terlebih bagi saudara dan saya yang percaya di dalam Kristus Yesus. Janji ini adalah datang khusus kepada kita. Dan janji ini adalah harapan dalam kehidupan kita. Janji Allah itu adalah berkat. Karena Allah itu tidak butuh apa-apa dari kita. Atau Allah itu tidak punya yang lebih selain daripada kasih karunia-Nya, isi hatinya. Seorang bapa dengan anaknya, dia hanya punya satu hal, tidak menuntut apa-apa daripada anaknya, tapi dia selalu berusaha memberikan apa yang ada pada dia untuk diberikan kepada anaknya. Anak ini berhasil atau tidak, tapi bapak itu tidak pernah melepaskan kasihnya dan selalu menepati apa yang menjadi janjinya kepada anaknya. Demikian juga Allah kepada saudara dan saya. Kita adalah anak-anak Allah. Allah itu tidak pernah menuntut apa-apa kepada kita. Selain sudah dikatakan, kita diberikan kehendak bebas. Kalau engkau mengikuti janji Allah, perintah Allah, maka engkau akan dapatkan berkat. Tapi kalau mereka yang tidak mau menuruti firman Allah, perintah Allah, maka yang didapatkan adalah kutuk. Saudara, ini bukan ancaman, tapi ini adalah anugerah. Karena Allah itu tidak pernah memberikan satu beban yang berat
Allah itu memberikan kita kehendak bebas. Kalau engkau mau menuruti aku, maka janjiku akan berlaku padamu, yaitu berkatku. Demikian firman Allah yang kita dengar barusan. Satu hal yang kita harus pahami, janji Allah itu adalah berkat. Ya. Dan berkat itu hanya berasal dari Allah. Saudara jangan berharap mendapatkan berkat selain daripada Allah. Karena berkat itu tidak akan ada di atas bumi ini kalau tidak Allah curahkan dari surga ke atas bumi. Kalaupun ada pihak-pihak lain yang menyatakan berkat berasal dari Dia, itu adalah penguasa-penguasa atau roh-roh di udara ini, maka sebenarnya itu adalah pendusta. Sebab berkat itu tidak berasal dari sana. Berkat itu datang dari surga, dari Allah, dan itu turun ke atas bumi. Itu turun kepada setiap anak-anak Allah yang percaya, yang Allah sudah berikan janji itu kepada dia. Itulah saudara dan saya. Yang kedua, janji Allah itu diberikan kepada orang pilihan. Benar, saudara-saudara. Kalau kita lihat kisah Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah itu memberi perintah kepada manusia itu, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Yang kedua, perintahnya apalagi? Berkembang biaklah, beranak cuculah, penuhilah bumi. Itu adalah perintah. Walaupun itu adalah perintah yang mengandung janji, tapi Allah berikan kepada manusia itu adalah satu ketetapan yang berbentuk perintah. Tapi ketika Allah itu sudah mulai melihat keadaan dunia ini, akhirnya Allah punya keinginan yang lain. Dan dia panggillah seorang yang bernama Abraham. Disitulah pertama kali Allah memberikan janji kepada manusia. Ketika dia panggil Abraham, dia katakan, tinggalkan keluargamu, pergi ke suatu tempat yang ku berikan, tetapkan kepadamu. Maka Allah berjanji kepada Abraham. Allah memerintahkan Abraham meninggalkan tempat kenyamanannya, pergi ke suatu tempat yang asing bagi dia. Itu adalah perintah Allah. Yang kedua, Allah berjanji. Itulah pertama kali saya lihat ada janji Allah kepada manusia. Itu kepada Abraham. Artinya janji Allah ini tidak diberikan kepada siapapun. Sebab Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Karena perjanjian ini terjadi antara orang yang punya imbal balik. Sama seperti orang bersahabat. Artinya bisa duduk bersama, sehidangan bersama di atas meja. Berjalan bersama. Dan janji itu diberikan kepada sahabatnya. Dan janji itu juga diberikan kepada anaknya. Janji itu tidak pernah diberikan oleh orang yang tidak sepadan dengan dia. Apakah pernah saudara berjanji kepada binatang peliharaan saudara? Saya rasa tidak. Kalau saudara berjanji kepada binatang peliharaan saudara, misalnya saudara punya anjing, lalu saudara berkata, hai anjing, aku berjanji kepadamu, sebenarnya saudara itu sedang tidak mengerti apa yang sedang saudara sampaikan. Demikian juga Allah. Allah memberikan janji itu kepada orang yang sudah dia angkat untuk menjadi sepadan dengan dia. Sebab memang dari awal Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah, tapi kemuliaan ini telah hilang. Kemudian Allah angkat seorang pribadi dan Allah anggap dia sepadan, sehingga Allah memberikan janji itu kepada dia. Itulah Abraham. Itulah saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Makanya janji Allah itu hanya turun kepada orang pilihan Allah. Yang kedua, Allah berikan janji tahap kedua itu kepada keturunan Abraham. Ishak ada secara khusus. Yakub ada. Tapi Yakub yang sudah berubah menjadi Israel, itu adalah bangsa Israel, mendapat janji daripada Allah. Dan begitu banyak janji Allah. Kalau kita lihat berkat janji Allah itu, setiap hari 365 hari janji Allah, berkat Allah itu 365 kali turun ke atas bumi ini melalui anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah. Jadi saudara jangan takut. Janji Allah itu selalu ada setiap pagi. Tidak pernah putus. Dan itu akan berputar sesuai dengan perputaran bumi ini.
Setiap pagi janji Allah itu baru. Tapi ada satu hal. Allah itu memiliki kehendak, ketetapan untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang pilihannya, kepada umat manusia yang sudah Dia tetapkan. Seperti Abraham, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Tapi janji ini tidak akan tergenapi kalau saudara dan saya tidak memiliki sikap yang benar. Seperti tadi dikatakan, kalau engkau menuruti perintahku, maka engkau akan mendapat berkat. Janji Allah, berkat itu datang kepada saudara. Saudara, ada di sisi yang lain kutuk. Dikatakan, itu bukan janji Allah. Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan segala macam kejahatan. Dan sudah dimanipulasi oleh roh-roh di angkasa. Sudah dimanipulasi oleh ilah-ilah zaman ini. Kalau orang tidak masuk kepada perjanjian Allah di dalam Kristus Yesus, maka mereka itu akan mendapatkan kebalikan daripada berkat itu, yaitu kutuk. Saudara dan saya bersyukur dan bersukacitalah pada saat ini, karena saudara sudah ditetapkan Allah sebagai orang-orang yang menantikan, yang berpengharapan, yang mendapatkan janji Allah itu, yang setiap pagi itu adalah baru. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi miliki hati yang memang sepadan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sikap hati inilah yang menentukan apakah janji Allah itu dapat sampai ke dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Kejadian 15 ayat 6, di situ terungkap seperti firman Allah berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Kebenaran, kalau di dalam hukum eksak, benar artinya benar, nyata, real. Tidak abu-abu, tidak fiktif, dan tidak terlihat. Itu adalah kebenaran. Tapi di dalam hukum judisial atau dalam hukum ketatanusiaan, kebenaran itu artinya orang yang tidak berbuat salah. Nah, kebenaran yang disingkap di sini adalah kebenaran yang real dan nyata, tidak bohong-bohong. Saudara dapatkan kebenaran itu kalau saudara memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah. Sama seperti Abraham. Ketika Allah berjanji kepada Abraham ketika dia masih berada di tanah Ur Kasdim, janji itu belum dia dapat, dia peroleh. Tapi ketika dia mulai melangkah, kemudian Allah berkata, maka disitulah Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Maka pada saat dia melangkah, Allah itu sudah persiapkan tanah itu. Kalau kita lihat, mulai dari zaman dulu sampai sekarang, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, setiap bumi itu kalau tidak ada terang, maka di situ akan terjadi kegelapan. Artinya apa? Kalau orang benar tidak ada di tempat itu, atau kebenaran Allah tidak ada di tempat itu, maka tempat itu gelap. Gelap artinya dikuasai oleh roh-roh di udara, saudara-saudara. Dikuasai oleh penguasa-penguasa di area itu. Macam-macam di firman Allah dikatakan ada 4 penguasa bumi ini yang kita harus hadapi. Di dalam Efesus 6. Kita tidak perlu buka ayatnya. Ya, dikatakan di situ ada penguasa di udara. Ada roh-roh penghulu di udara. Ada roh-roh jahat di udara. Dan yang tertinggi adalah ada pemerintah-pemerintah di udara. Ini menjadi proses atau lawan yang harus kita hadapi. Kalau suatu tempat atau lokasi atau kehidupan orang yang tidak memiliki firman Allah, maka roh ini menguasai mereka. Demikian juga dengan wilayah. Suatu wilayah kalau tidak ada anak-anak Tuhan di sana yang memanjangkan panji Kristus, maka daerah itu dikuasai adalah oleh penguasa-penguasa di udara. Nah, ketika Abraham melangkah ke tanah perjanjian itu,
Sebelum itu daerah itu adalah daerah yang dikuasai oleh penguasa-penguasa di udara. Daerah seperti apa adanya. Tapi ketika Abraham melangkah, maka Allah mengutus malaikatnya. Udah baras pasti tentu. Sebab Allah tidak pernah memberikan saudara dan saya bekerja sampai babak belur. Karena Allah berfirman di ayat yang lain, Allah yang mengerjakannya. Allah akan mengutus para malaikat untuk memproses. Sebab saudara dan saya, firman Allah berkata, adalah orang-orang yang lebih daripada. Nah, Abraham sebelum sampai ke tanah perjanjian, sudah Allah proses tempat itu, sudah dibersihkan, sehingga penguasa yang ada di sana takluk, tunduk, dan bahkan pergi. Sehingga ketika Abraham tiba di sana, maka penguasa yang ada di situ tunggal, yaitu Abraham. Puji Tuhan. Amin. Saudara dan saya, ketika janji Allah diturunkan ke atas bumi ini, maka yang menjadi penguasa terhadap berkat itu menjadi tunggal. Saudara dan saya. Jangan sampai iblis mencuri itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita percaya. Kalau kita lihat perjalanan Abraham, dia belum tahu itu tanah Kanaan. Dia terus melangkah, bertindak. Dia harus berhadapan dengan banyak lawan. Di tengah perjalanan dia baru sampai, dia diperhadapkan dengan peperangan. Yang mana sebelum dia sampai ke tanah perjanjian itu, dia sudah memiliki tentara. Dia sudah memiliki harta benda, domba-domba, binatang. Ketika dia sampai ke tanah perjanjian itu, maka semua yang ada pada dia kelola di tempat itu. Itulah janji Allah. Saudara, sebelum tanah perjanjian dalam kehidupanmu engkau capai dalam kehidupan di bumi ini, itu adalah janji Allah. Maka saudara akan dipersiapkan oleh Allah dengan berbagai macam proses. Sehingga sebelum saudara sampai kepada tanah perjanjian yang Allah janjikan itu, jangan saudara berpikir tanah perjanjian itu seperti apa yang dimaksudkan dalam kebenaran firman saat ini. Tanah perjanjian yang dimaksud adalah tempat di mana saudara itu berhenti dan menikmati semua anugerah Allah, mengelola berkat Allah di tempat itu. Itu adalah tanah perjanjian. Itu adalah janji Allah yang pertama ketika Allah memanggil saudara dan saya. Memang akhir hidup kita ke surga, itu jelas. Tuhan tidak punya rencana lain selain daripada memulihkan manusia itu, membawa ke tempatnya di surga. Itu nanti akhir hidup kita. Tapi janji Allah itu masih terjadi di atas bumi. Saudara dan saya, Allah tetapkan untuk memiliki tanah perjanjian di atas bumi. Itu adalah janji Allah. Saudara mendapatkan janji-janji yang baru sebelum saudara mencapai titik final kehidupan saudara di bumi ini, di mana janji Allah itu Allah tetapkan, saudara akan dapatkan itu setiap hari. Abraham belum sampai ke tanah perjanjian, dia sudah memiliki selengkap pasukan. Dia sudah memiliki harta yang melimpah, domba untuk dipersembahkan, untuk dinikmati. Sudah ada yang mengurus. Saudara-saudara, itu adalah janji hari, setiap hari yang dialami oleh Abraham. Saudara dan saya, dinyatakan dalam kebenaran firman, janji Allah itu adalah hidup yang berkelimpahan pada masa yang akan datang dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu masa yang akan datang itu dalam kehidupan saudara, besok atau lusa. Itu bergantung daripada proses iman yang saudara alami. Demikian juga saya. Tapi yang jelas titik puncak daripada janji Allah itu ada. Yaitu hidup yang berkelimpahan. Bukan di surga, masih di bumi. Saudara harus menang mendapatkan itu. Nah, di sini dikatakan oleh kebenaran firman Allah, saudara akan dapatkan janji itu bergantung daripada sikap hati saudara. Abraham punya sikap hati yang benar, sehingga Allah membenarkan dia. Abraham mendengar janji ini sepertinya seperti impian atau mimpi di siang bolong, tapi dia percaya kepada Allah bahwa yang berfirman itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia bergerak seturut dengan janji itu, maka Allah menyatakan itu adalah suatu kebenaran.
Bukan karena Abraham mendengar dan mengiyakan, tapi ketika Abraham bertindak. Sikap hati yang benar adalah bertindak. Saudara saat ini mungkin belum tahu janji Allah itu di mana, tapi sebenarnya janji Allah itu ada. Yang Allah kehendaki dari kehidupan saudara dan saya, bagaimana sikap hatimu kepada janji Allah. Bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang diberkati, yang menjadi penentu di atas bumi ini. Ambil sikap yang benar. Karena ilah-ilah zaman ini begitu banyak mempengaruhi keadaan alam, kesulitan hidup. Tapi saudara harus memiliki ketetapan di dalam hati. Bertindak bahwa Allah punya janji dalam kehidupanmu. Dan itu baru setiap pagi. Dan ada puncak daripada janji itu, yaitu tanah perjanjian. Di dalam ratapan juga diungkapkan. Coba kita buka di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, dikatakan di ayat itu, oleh sebab itu aku akan berharap. Ya, saudara punya pengharapan. Itu adalah janji Allah. Janji Allah itu adalah pengharapan dalam kehidupan kita. Miliki sikap hati bahwa saudara punya pengharapan pada masa yang akan datang ini. Jangan lihat keadaanmu saat ini. Saya dengar ada juga anak Tuhan yang terkena COVID. Bahkan ada hamba Tuhan terakhir-terakhir ini. Tapi ketika saya mendengar apa yang ada terlintas dalam pikiran saya, sebenarnya Allah itu sudah berjanji. Allah tidak punya kehendak atau keinginan ketika menciptakan kita, kemudian kembali kepada Dia. Masih bayi kembali kepada Allah. Tidak. Ketika Allah menciptakan kita, lahir ke atas bumi ini, Allah punya keinginan untuk menjadi berkat. Berkat bukan pada waktu masih kanak-kanak. Bukan pada waktu masih remaja. Bukan pada waktu masih muda. Tapi dikatakan umur manusia itu sudah Allah tetapkan. Sepanjang kehidupan manusia itu, bagi orang yang percaya, Allah angkat menjadi berkat. Kehidupan kita ini menjadi berkat. Artinya kita juga menarik berkat Allah untuk kita kelola dan kita menjadikan kita berkat. Dengan umur panjang. Tapi kalau sikap hati kita salah di hadapan Allah, maka pada saat itulah dikatakan iblis itu mencuri damai sejahtera itu. Mencuri firman itu, mencuri saudara janji Allah itu, mencuri berkat Allah itu. Tapi kita harus memiliki ketahanan yang kuat, memiliki prinsip bahwa sebenarnya ini adalah janji Allah, artinya imanmu harus bangkit. Maka apapun dilema yang saudara alami, sebenarnya ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu hanya satu, yaitu di dalam firman Allah. Di dalam janji Allah. Walaupun ada yang dapat, tapi saya tahu terkena serangan. Saya tahu mereka akan dikuatkan dan mereka kalau bangkit imannya, mereka akan mendapatkan janji umur yang panjang itu. Ini adalah kebenaran firman Allah. Saya tidak tahu kesaksian apa yang harus saya sampaikan. Tapi yang saya tahu kalau saat ini juga saya berdiri dan saya tahu bukan tidak mungkin saya sudah terima satu serangan daripada penyakit sampar ini. Tapi saya tahu setiap kali di dalam roh saya berbicara bahwa sebenarnya ada satu hal yang sudah saya tidak mampu menahan tubuh ini. Berarti ada satu serangan terhadap tubuh saya. Tapi iman itu yang membangkitkan. Dan saya tahu pemulihan, penyegaran, kesembuhan itu terjadi di dalam kemujizatan Allah. Belum kita sadari.
Saudara miliki iman seperti itu. Mungkin saudara merasa, kok saya seperti nggak nyaman ini. Ketahui janji Allah itu adalah berkat dan kehidupan. Kehidupan artinya umur panjang. Walaupun nanti kehidupan sesudah kematian. Itu adalah janji Allah kepada saudara dan saya. Miliki sikap hati yang benar. Nah, sikap hati yang benar ini, itu salah satunya adalah memiliki tanggung jawab iman, yaitu sebagai orang-orang yang dianggap benar oleh Allah. Amin. Bukan benar menurut pemikiran saudara. Karena ada beberapa rekan-rekan kita di luar sana memiliki kebenarannya sendiri. Tapi kebenaran yang kita miliki ada di dalam firman Allah. Ya. Salah satu yang harus kita miliki di dalam kebenaran itu adalah hidup di dalam kekudusan. Amin. Saudara berbicara masalah hidup dalam kekudusan, pasti ada yang bertanya, kudus itu seperti apa? Ya. Lalu pernah saya diberi ilustrasi oleh rekan, katanya kudus itu kayak gini loh Pak Parlin. Itu saya punya gelas, saya isi kopi, kemudian saya minum. Sesudah itu habis kopi saya minum, tinggal gelasnya dan ampas kopi. Itu sudah tidak bersih. Artinya tidak suci, tidak layak untuk dipakai. Maka cara untuk membersihkan gelas itu dicuci, disabun, dan dibuang semua kotorannya. Dan itu sudah bersih, artinya kudus. Itu menurut rekan saya. Saudara, di dalam kebenaran firman, bukan tubuh ini, bukan gelas itu secara fisik yang harus kita bersihkan, rapikan dengan semacam pakaian atau bermacam-macam makeup yang kita pakai, supaya kelihatan kita rapi, bersih, seolah-olah wow. Sehingga ada yang bilang, wow dia cantik, ganteng, ditambah lagi dia itu kudus. Tidak, saudara-saudara. Kekudusan yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah, coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 12. Kalau belum muncul di sana akan saya baca. Maaf, kita mulai di sini dulu. Efesus 2 ayat 19. Nah, dikatakan dalam firman Allah, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Artinya kita adalah anggota keluarga Allah. Allah itu adalah kudus. Kalau Allah itu adalah kudus, saudara dan saya adalah anggota keluarga Allah yang kudus itu, di dalam imanmu harus berbicara bahwa engkau adalah orang-orang kudus. Nah, sekarang tinggal tindakan. Kalau engkau yakin bahwa saudara orang yang kudus, maka hidup saudara tidak lagi hidup di dalam dosa. Amin. Jadi bukan lagi harus dibersihkan seperti gelas supaya kelihatan rapi, atau dandananmu yang membuat engkau seolah-olah orang yang kudus. Bukan. Tapi hatimu, paradigma di dalam pikiranmu, bahwa kita ini adalah orang-orang sewarga kerajaan Allah. Allah itu benci kejahatan. Amin. Allah itu benci pertengkaran. Allah itu tidak suka hal-hal yang najis dan kotor. Maka saudara harus hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu. Haleluya. Itu yang dimaksud. Miliki paradigma sama seperti Abraham. Dia belum miliki tanah itu, tapi dia sudah bertindak. Maka Allah nyatakan itu sebagai kebenaran. Engkau belum di sorga dan saya, tapi miliki sikap hati bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga yang masih di atas bumi. Maka Allah pertimbangkan hal itu sebagai kebenaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu kekudusan. Yang kedua, Filipi 3 ayat 12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya,
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, kekudusan ini, jangan saudara karena merasa saudara sudah kudus, maka orang lain itu perlu dipertanyakan, dia itu sudah kudus atau belum. Sehingga saudara karena merasa dia tidak kudus, saudara tidak mau bergaul. Atau saudara merasa bahwa saudara lebih benar. Itu juga adalah satu sikap yang salah. Saudara, walaupun saudara sudah hidup di dalam kebenaran firman, tapi saudara harus akui bahwa saudara belum tentu masuk kepada dimensi itu, tapi seolah-olah sudah mencapainya. Harus memiliki sikap demikian juga dengan saudara yang lain. Mereka belum tentu sudah kudus sempurna, tapi mereka itu dalam proses seolah-olah sudah mencapainya, artinya hidup di dalam kebenaran itu. Bukan berarti sudah benar. Karena kalau saudara merasa saudara sudah benar, maka saudara mengukur diri saudara sama seperti Allah. Haleluya. Yang menyatakan kita ini benar bukan diri kita, tapi Allah. Yang menyatakan kita ini kudus juga bukan diri kita, tapi Allah. Oleh karena itu, kita harus bisa bergaul, menganggap orang di sekeliling kita sama seperti kita. Kita adalah orang-orang kudusnya Allah. Haleluya. Itu bagi saudara seiman. Tapi bukan berarti kita batasi diri kita karena dia tidak seiman, kita nggak bisa bergaul. Atau dia seiman tapi pola hidupnya nggak benar, kita batasi diri kita tidak bergaul dengan mereka. Anggap kita seolah-olah sudah mendapatkannya, tapi sebenarnya kita dalam proses pengudusan itu. Haleluya. Jadi saudara, tidak seperti gelas itu yang dicontohkan tadi. Begitu dicuci bersih, maka dia sudah bersih. Saudara dan saya, selama kita masih hidup, ada 15 keinginan daging. Dan hanya 9 buah roh. Bayangkan, 9 melawan 15. Dalam setiap hari perseteruan itu terjadi. 9 membawa kita kepada kekudusan itu. 15 itu membawa kita pada keinginan-keinginan daging. Selama tubuh ini masih ada, roh jiwa kita ini masih ada di dalam tubuh, maka belum bisa kita katakan kita bisa sempurna. Karena firman Allah berkata kalau sudah sempurna, maka sama seperti kejadian yang dialami Henokh. Haleluya. Henokh diangkat Allah ke surga karena dia sempurna. Saudara dan saya belum sempurna, tapi hidup di dalam kebenaran itu, hidup di dalam kekudusan itu, bukan berarti saudara sudah kudus. Karena yang menilai saudara dan saya kudus adalah Allah itu sendiri. Jadi, kekudusan yang dimaksud, sikap hati yang dimaksud, seolah-olah mencapainya. Dan hidup di dalam dia. Sama seperti firman Allah ini. Sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk menjadikan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, ilustrasi dari proses ini ada. Coba kita lihat di dalam ilustrasi menabur benih. Ya, di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 28 sebagai ayat penutup bagi kita. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Artinya, proses iman saudara, janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya, dan pola hidup saudara itu, saudara tidak bisa mengukur. Saudara hanya patuh dan bersikap seolah-olah saudara sudah memilikinya, sama seperti Abraham sudah memiliki tanah perjanjian itu. Maka proses selanjutnya adalah hak Allah. Amin. Pertumbuhan benih sehingga menjadi pohon yang berbuah. Benih ini atau saudara yang menabur tidak tahu apa yang harus saudara perbuat. Saudara hanya tahu menabur. Dan benih ini juga tidak tahu bagaimana proses kehidupannya sampai dia berbuah. Karena semua itu adalah ketetapan Allah. Allah yang punya karya.
dan bumi ini sebagai alatnya, medianya. Saudara dan saya, janji Allah kepada saudara dan saya itu ya dan amin. Dan sikap saudara, sikap hati saudara lah yang menentukan itu. Kalau saudara tidak mengikuti kehendak Allah, maka janji Allah itu akan tidak datang kepada saudara. Maka kutuk itu akan membuat saudara hidup di dalam kesulitan. Itu yang terjadi. Tapi ketika saudara memiliki sikap hati yang benar, bahwa saudara memiliki janji setiap pagi, ya ada dia yang lain. Pada waktu kita tidur, Allah memberikan berkat itu kepada saudara dan saya. Ketika bangun setiap pagi, dan bahkan dikatakan setiap hari, janji Allah itu ada. Itu adalah benar, dan itu adalah kebenaran. Miliki sikap hati itu. Walaupun saudara memiliki kesulitan atau saudara memiliki kegentaran di dalam hati, apalagi era-era pasca pandemi yang saat ini terjadi, miliki sikap hati yang benar bahwa saudara adalah orang-orang memiliki janji. Janji Allah itu bukan untuk hidup dalam kehidupan umur pendek, tapi adalah janji hidup di dalam umur panjang dan hidup di dalam berkelimpahan, dan itu akan terjadi. Miliki firman. Saat ini jangan lihat keadaanmu, tapi lihat kepada firman Allah. Jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat kesulitanmu, sebab ini akan mempersulit, menyutkan imanmu, mengecilkan imanmu di hadapan Allah. Tapi miliki kekuatan, kemegahan Allah, kemegahan kasih Allah dalam kehidupanmu, bahwa janji Allah itu besar dalam kehidupan setiap pribadi orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kesulitan ini bukan menjadi pengaruh. Kesulitan yang terjadi secara umum di atas bumi ini adalah bagian daripada bumi ini. Tapi saudara dan saya punya bagian yang berbeda, yaitu janji Allah. Miliki janji Allah itu dan simpan di dalam hatimu, dan ambil sikap yang benar. Jangan sama seperti orang dunia. Percaya bahwa Allah punya janji yang besar, dan janji Allah itu adalah hidup yang berkelimpahan dan umur yang panjang. Itu ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yaitu kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, firman-Mu yang sederhana, tapi sangat dalam mengingatkan kami bahwa Engkau ya Allah yang berjanji, dan kami yang menerimanya tidak akan pernah terlewatkan oleh kebenaran-Mu. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, teguhkan dan kuatkan hati setiap umat-Mu, agar firman Allah ini Tuhan terus bergerak, berkembang. Sama seperti benih yang ditabur itu Tuhan Yesus, terus bergerak dan berhasil menghasilkan tunas, dan kemudian menjadi pohon. Dan biarlah firman Allah ini Tuhan Yesus bergerak dalam hati setiap pribadi kami, dan bergerak menjadi tunas Tuhan, dan menjadi pohon yaitu iman, sehingga berbuah pada waktunya. Terpujilah Engkau Bapa, urapan-Mu memenuhi setiap pribadi kami, sehingga kekuatan Allah terus melingkupi kami, menjadi kekuatan kami dalam menyelesaikan setiap problem kami. Kuduslah nama-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.